Hai, selamat pagi. Dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, pagi ini saya Evi Sayono akan melanjutkan bacaan buku yang berjudul How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classroom yang ditulis oleh Carol Ann Tomlinson. Buku ini bercerita tentang pembelajaran terdiferensiasi yang bisa dilakukan guru di kelas untuk mengajar dengan cara yang lebih efektif pada siswanya. Bab 1, mulai dari halaman 2. What differentiated instruction is not? Apa-apa saja yang bukan pembelajaran terdiferensiasi. Decades ago, in an attempt to honor students' learning differences, educators experimented with what was called individualized instruction. The idea was to create a different, customized lesson each day for each of the 30-plus students in a single classroom. Given the expectation that each student needed to have a different reading assignment, for example, it didn't take long for teachers to become exhausted. A second flaw in this approach was that in order to match each student's precise entry level into the curriculum with each upcoming lesson, instruction needed to be segmented or reduced into skill fragments, thereby making learning largely devoid of meaning and essentially irrelevant to those who were asked to master the curriculum. Di bab 1 ini, Carol Ann Tomlinson memberikan penjelasan hal-hal apa saja sih yang tidak termasuk dalam pembelajaran terdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran terdiferensiasi itu bukanlah individualized instruction. Instruction itu artinya pembelajaran, sedangkan individualized adalah sesuatu yang dibuat secara khusus untuk satu orang perorangan. Jadi pembelajaran terdiferensiasi tidak sama dengan pembelajaran yang dibuat secara khusus untuk satu orang perorangan. Paragraf ini diceritakan tentang upaya beberapa orang peneliti ahli pendidikan yang dalam usaha mereka untuk mengapresiasi adanya perbedaan-perbedaan atau bervariasinya gaya belajar siswa-siswa, kemudian membuat sebuah penelitian. Jadi yang dieksperimenkan adalah individualized instructions. Jadi idenya waktu itu adalah seorang guru ini memiliki sebuah kelas yang diajar. Kelasnya berisi 30 siswa. Nah, guru ini kemudian menciptakan bahan bacaan untuk 30 anak yang berbeda setiap hari. Jadi ganti-ganti bahan bacaannya setiap hari untuk 30 anak itu. Gampang sekali ditebak ya, bahwa akhirnya si guru kemudian merasa kelelahan. Ya bayangin aja kalau harus ciptain bahan ajar 30 untuk 30 anak dan tiap hari ganti. Tentu capek akhirnya. Paragraf 2 ini juga menceritakan kerugian yang kedua dari metode individualized instructions ini. Paragraf 2 ini Carol Ann Tomlinson bercerita tentang entry point. Jadi entry point ini seperti tes masuk. Jadi misalnya ada siswa SMP yang baru mau masuk ke kelas 7, kemudian dia ikut tes. Nah, hasil tesnya ini namanya entry point, kemudian akan menentukan siswa ini akan masuk ke kelas yang mana. Apakah dia akan masuk ke kelas A, yang isinya anak-anak yang pinter banget gitu ya, accelerated. Atau apakah dia masuk ke kelas B, yang middle, yang tengah-tengah gitu. Atau dia akan masuk ke kelas C, yang isinya anak-anak yang dianggap kurang. Nah, misalnya nih, siswa yang tadi kita ceritakan kemudian masuknya ke kelas C. Jadi di kelas C itu, pelajaran yang diberikan itu bahannya lebih mudah daripada kelas B atau kelas A. Padahal di akhir kelas 7, tentu saja siswa yang kita ceritain tadi itu harus menyelesaikan apa yang diminta oleh kurikulum misalnya ya. Kurikulum kelas 7 harus bisa apa aja, dia harus melewati itu. Sementara bahan ajar yang diberikan kepada dia itu kayak lebih rendah atau reduced. Bagaimana anak ini akan bisa mencapai apa yang diminta kurikulum sementara bahan ajarnya diturunin dari kondisinya dia saat itu. Lalu contoh berikutnya misalnya kita mengajar kelas 2 SD. Sebagian besar siswanya sudah bisa membaca kalimat pendek misalnya. Namun ada 1 atau 2 anak yang membacanya masih di level suku kata. Maksud kita tuh baik. Kita memperkenalkan anak dengan bunyi huruf satu-satu. Jadi kita turunin satu level di bawah kemampuannya dia saat ini. Nah, ini juga nggak boleh ternyata, karena ketika kita mengajar, kalau kita membuat segalanya jadi lebih mudah, tidak ada tantangan sama sekali, maka anak tidak akan terpacu untuk bisa. Mengacu kepada teorinya Vygotsky,
zone of proximal development, pembelajaran yang baik baru bisa terjadi apabila ada sedikit tingkat kesulitan yang tepat di mana anak bisa dapetin kesempatan untuk dipandu oleh guru. Nah, ini barulah learning atau pembelajaran benar-benar terjadi. Jadi kembali pada case anak kelas 2 tadi yang level membacanya di membaca suku kata, padahal teman-teman lainnya sudah membaca kalimat pendek misalnya. Nah, untuk anak-anak yang membaca suku kata, ketika kita mengajar, kita disarankan untuk mengambil satu level di atas anak ini yang tidak terlalu sulit. Jadi masih ada kemungkinan anak ini akan bisa atau sukses. Misalnya, kita ngajarin anak membaca kata. Itu kan satu level di atasnya dia ya, karena levelnya dia di suku kata. Kita ajarin membaca kata, tapi kata-katanya yang kita pilih. Misalnya, kata-kata yang terdiri dari 2 suku kata. Misalnya, buku, baju, dan seterusnya. Levelnya naik membaca kata, tapi kata-katanya tidak terlalu sulit sehingga masih ada kemungkinan anak untuk bisa membacanya. Jadi, kalau misalnya kita ngajarin anak, jangan diturunin satu level di bawahnya. Tetap harus ada tantangan yang tepat agar anak bisa termotivasi untuk belajar. Tentunya dengan tetap didampingi guru. Satu hal lagi yang perlu dihindari dari individualized instruction ini adalah ketika kita mengajarkan dengan segmented atau terpecah-pecah. Misalnya target di kelas ini adalah siswanya sudah bisa membaca teks pendek, tapi ada beberapa anak yang masih di level membaca kata misalnya. Nah, kita terus-terusan memberikan anak tersebut membaca kata terus tanpa memberikan kesempatan pada dia untuk melakukan atau membaca yang satu level di atasnya. Dan anak ini juga nggak tahu untuk apa sih sebenarnya dia belajar membaca kata terus. Jadi dia tidak diberi kesempatan untuk nyoba dan tidak diberitahukan juga bahwa, nak, kamu targetnya nanti harus bisa membaca teks pendek ya. Karenanya kemudian pembelajaran menjadi tidak bermakna. Ketika pembelajaran menjadi tidak bermakna, ini akan memperkecil kemungkinan anak untuk bisa paham dan termotivasi untuk belajar. Ini mohon maaf penjelasannya agak panjang padahal yang dibaca baru suatu paragraf karena ada beberapa istilah yang saya tidak kenali ya seperti entry point dan apa kegunaannya sehingga saya merasa perlu untuk menjelaskan. Baik, sekarang saya akan membacakan paragraf kedua. While it is true that differentiated instruction can offer multiple avenues to learning, and although it certainly advocates attending to students as individuals, it does not assume a separate assignment for each learner. It also focuses on meaningful learning, on ensuring all students engage with powerful ideas. Differentiation is more reminiscent of a one-room schoolhouse than of individualization. That model of instruction recognized that the teacher needed to work sometimes with the whole class, sometimes with small groups, and sometimes with individuals. These variations were important both to move each student along in his or her particular understandings and skills, and to build a sense of community in the group. Memang benar bahwa pembelajaran terdiferensiasi itu menawarkan berbagai macam jalan atau cara agar anak bisa belajar. Dan memang benar juga bahwa pembelajaran terdiferensiasi itu mengadvokasi atau berpihak kepada anak-anak secara individual, secara perorangan. Tapi ini bukan berarti kita bisa berasumsi bahwa kita harus menyediakan tugas-tugas yang terpisah untuk masing-masing atau satu persatu anak di kelas. Pembelajaran terdiferensiasi juga terfokus kepada pembelajaran yang bermakna. Oleh karena itu, anak-anaknya harus tahu mengapa dia mempelajari hal tersebut. Pembelajaran terdiferensiasi juga ingin memastikan bahwa setiap siswa dapat terlibat langsung dalam pembelajaran yang memiliki ide-ide yang sangat kuat. Pembelajaran terdiferensiasi itu seperti sekolah zaman dulu ya. Kalau di Amerika itu sekolahnya itu zaman dulu, zaman koboi, yang disebut sekolah adalah satu buah ruangan yang gurunya cuma satu, lalu muridnya ada bermacam-macam. Nah, pembelajaran terdiferensiasi itu menurut Carroll and Tomlinson seperti gitu, di mana satu kelas ya macam-macam gitu ya, dan memberikan instruksinya juga disesuaikan dengan anak-anak tersebut, meskipun bukan satu persatu gitu ya. Jadi mau ditekankan lagi bahwa pembelajaran terdiferensiasi ini bukan berarti guru harus menyiapkan pembelajaran yang berbeda untuk satu persatu siswa di kelas. Pada model pembelajaran seperti ini, diharapkan bahwa gurunya tahu persis
kapan ia harus bekerja bersama-sama dengan seluruh siswa di kelas. Dan ia juga tahu kapan harus memberikan pembelajarannya dalam sebuah kelompok kecil. Dan ia juga tahu persis kapan ia harus memberikan pembelajaran terhadap satu siswa tertentu. Nah, variasi-variasi seperti ini sangat penting untuk dapat membantu siswa agar ia dapat bertumbuh dan berkembang dan kemudian bisa berpindah dari pemahaman dan keterampilan saat ini menuju pemahaman dan keterampilan yang lebih meningkat di masa depan. Dan ini juga penting agar guru bisa menumbuhkan sense of community di dalam grup tersebut, sehingga anak-anak dalam grup tersebut merasa bahwa mereka itu tidak berbeda. Ya, karena mereka masih bisa punya kesempatan untuk bekerja bersama-sama dalam grup yang kemampuannya beragam. Nanti ada di lain waktu di mana gurunya bekerja dalam kelompok kecil yang kemampuannya homogen misalnya. Lalu ada kesempatan lagi di mana anak harus bekerja berdua-berdua dengan temannya yang memiliki kemampuan yang berbeda misalnya. Ini jadinya anak akan menganggap bahwa pembedaan di kelas itu jadi biasa karena mereka diberi kesempatan untuk bekerja dalam flexible grouping atau grup yang berbeda-beda. Baik teman-teman, itu adalah bacaan bab 1 dari sebuah buku yang berjudul How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classroom oleh Carol Ann Tomlinson. Saya membaca bab 1 yang berjudul What Differentiated Instruction Is and Isn't, halaman 2 dan halaman 3. Baik teman-teman, saya Evi Sayono mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan bacaan buku di pagi hari ini. Jika teman-teman merasa bahwa akan ada banyak kolega lain yang bisa memetik manfaat dari bacaan buku ini, maka silakan teman-teman bisa share link video ini ke kolega-kolega yang lain. Jangan lupa ya bagi yang belum subscribe, silakan diklik tanda subscribe-nya. Teman-teman juga boleh meninggalkan tanda like, klik tanda jempol, atau menuliskan pendapat, kritik, dan saran di kolom komentar. Baik, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan. Saya Evi Sayono, sampai jumpa di video berikutnya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.